لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Sesudah pengarang kitab selesai membicarakan sifat 20 dari wujud sampai mutakallimun, maka Sidin menambah tentang masalah sifat yang 20 itu 6 diantaranya yang mempunyai ta'alluq, yaitu kudrat iradat, sama' basar, ilmu dan kalam. Arti daripada ta'alluq sifat yang 6 ini yaitu menuntut ia akan kenyataan daripada yang dita'alluqinya itu, lebih daripada berdiri sifat itu kepada zat. Maksudnya sifat itu berdiri kepada zat menuntut akan pekerjaan lain. Qudrat berdiri kepada zat, iradat berdiri kepada zat, maka menghubungilah zat yang bersifat qudrat iradat itu kepada segala yang mungkin terbahagi kepada dua, ma'dum dan mawjud. Arti ma'dum yang tiada ada, arti mawjud yang sudah ada. Apabila ta'alluq iradat kepada yang ma'dum, yang tidak ada, dikehendakinya ada, maka bekerjalah zat yang bersifat kudrat untuk mengadakan yang tiada ada itu. Apabila iradat menghendaki yang tiada ada itu tetap tiada ada, maka kudrat berlaku meniadakannya selama-lama. Jadi barang yang tiada menjadi ada atau yang tiada tetap tiada, di situ jelas ta'alluq daripada iradat dan kudrat Allah. Ta'alluqnya ini taksir, jadi pada awal dihalang-halangi pasti jadi, itu nama taksir. Arti taksir itu jadi. Yang kedua mungkin yang mawjud. Apabila iradat menghendaki yang mawjud itu menjadi tidak mawjud lagi, maka kudrat berlaku menghilangkan yang ada itu. Dan apabila iradat itu menghendaki yang mawjud itu tetap mawjud, maka kudrat berlaku mengadakannya selama-lamanya. Jadi ringkas kata, setiap yang tiada ada dan yang ada itu semua adalah hasil daripada taksir kudrat iradat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai amalannya kita kembali yang dahulu, apabila contoh
orang yang berpangkat, orang kaya, orang berilmu, orang keturunan mulia, itu semuanya sudah ta'alluq qudrat iradat terjadi kepada diri orang itu. Dan dia harus tahu bahwa qudrat iradat bisa merubah yang berpangkat menjadi orang yang biasa, yang kaya menjadi susah dan miskin, yang berilmu menjadi jahil atau gilaan, yang turunan mulia menjadi putus keturunannya. Contoh putus keturunan seperti Kan'an dengan ayah kandungnya Nabi Nuh. Gara-gara si Kan'an ini dita'alluqi oleh qudrat iradat Allah, gawiannya jahat kada menurut abahnya, maka diputus oleh Allah Ta'ala hubungan antara ayah dengan anaknya. Inilah ayat dalil bahwasanya nasab itu menjadi putus disebabkan gawian bersalah-salahan. Sama misalnya dengan warisan. Ada orang-orang yang ahli waris itu namanya didinding karena kada pokoleh lalu. Paham? Ada nang dindingnya hanya mengurangi pendapatan. Kembali kepada hijab nang hirman, artinya nang kada dapat lalu, yaitu seperti berlainan agama. Kalau abahnya Islam, anaknya kafir, mati abahnya nang kaya, anaknya nang kafir, kada mewaris. Nah, disinilah apabila nang anak itu kahada takwa, maka inya kada mewaris hasil ketakwaan abahnya. Ulangi, apabila anak seseorang yang takwa tidak berlaku takwa, si anak itu tidak mewaris, ia akan hasil takwa abahnya. Kalau abahnya nang takwa itu urusan keduniaan kada mencari, datangan aja, si anak nang kada takwa ini walau bacari berusaha tetap susah hidupnya, karena ia sudah menyalahi akan pekerjaan abahnya. Abahnya takwa, inya kada. Paham kada? Putuslah hubungan anak dengan abah gara-gara si anak ini amalnya kada bagus, adapun abahnya amalnya bagus. Oleh sebab itu ada seseorang datu takwa kepada Allah, nyaman hidupnya. Anak si datu maka kaya. Anaknya si datu sekalinya susah hidupnya, karena si kai ini kehadap takwa. Nah, abah anak oleh si kai sama nasibnya dengan si kai, kada takwa juga, susah juga. Nah, buyutnya kenapa jadi sugih? Karena si buyut menurut tidak itu dipintangan takwa. Jadi diluncatinya abahnya lawan kainya susah. Nah, si buyut ini langsung karena si buyut tahu riwayat datuku takwa, lalu inya berusaha dengan ilmu dan amal takwa, maka dapatnya warisan datunya tadi. Abahnya kada, kainya kada. Inna sirral aba'i la syakka yu'tahul banun bil jibli fis salihati. Bahwasanya hasil daripada nenek moyang dahulu turun kepada keturunan yang di bawah, asal yang di bawah ini bersungguh-sungguh takwa. Jadi itu aja dah.
Apabila takwa mewaris, menyerah takwa habis. Jangan mewaris nasabnya aja sudah Tuhan yang memutus. Parasainya aja nasab itu berhubung Bunda bin Anu. Padahal ujar Tuhan innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Orang nang amalnya kada baik itu jangan pada keturunan nang saleh. Itu putus ayatnya innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Pahamlah. Coba wa kana abuhuma salihah ay jadduhuma sabi' min jihatil salihah. Dan adalah datunya 6 ke 7 sana itu salih dari jihad umat. Maka diberi Allah Ta'ala kekayaan ini turun kepada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kada bagus Tuhan kada membukakan harta yang tersembunyi di dalam rumah itu, karena dari 1 sampai 6 turunannya ini kada takwa. Adapun turunan yang ke-7 di sini nang takwa, inya tahu manakib daripada datu nang ke-7 itu, diturutinya manakib itu, maka inya nang mewarisnya badua dan sana. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma, bukan li abihima li jaddihima, bukan lahuma. Wa kana abuhuma ay jadduhuma sabi' min jihatil salihah. Jadi bisa meluncat lah. Jadi belum ada penganaknya lagi yang alim nih. Kalau kena cucunya bungol berataan kalau buyutnya bungol kalau intahnya bungol kalau cicitnya bungol kalau cuitnya bungol kalau gamitnya bungol juga kalau anak si gamit. Matinya manakib dan wasiat daripada guru-guru itu semuanya kepada muridnya sebagaimana Allah berwasiat kepada semua hambanya. Laqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Semua guru-guru itu mewasiati murid-muridnya takwa kepada Allah. Sebab itu jima'ul khair kullah fid darain. Peti yang mengumpul semua kebahagiaan dunia akhirat adalah takwa. Pertama, menjauhi syirik. 2 syiriknya, zahir dan batin. Yang kedua, meninggalkan yang dilarang, zahir batin, serta mengerjakan yang disuruh, zahir batin. Yang ketiga paling puncak, meninggalkan sesuatu yang membembangkan seseorang daripada mengingat Allah. Maka tingkatan takwa yang 3 ini harus bertertib. Dari pertama tadi naik kepada kedua, naik kepada yang ketiga, kada bisa terluncak. Mengingatkan Tuhan terus, masih saja mengerjakan yang dilarang, masih saja tertinggal yang disuruh, masih saja lagi ria, ikhlas. Itu namanya hanya hayalan belaka. Takwa itu takwa hayalan. Nang sebenarnya takwa itu bersusun. Pertama, menjauhkan diri dari 2 macam syirik, khafi dan jali.
naik kepada derajat yang kedua meninggalkan yang dilarang zahir batin serta mengerjakan yang disuruh zahir batin. Naik kepada derajat yang puncak yaitu meninggalkan sesuatu yang membimbangkan daripada mengingat Allah. Kalau orang apa itu dah? Nang jatuhnya baharinya godang duit. Anak sidin semunyaannya mbah mawaris habis. Nang suginya padahal abahnya bilang sama Quran ampun tanah sidin. Sekali mbah mati sidin kejual berataan tanah itu. Susah. Cucunya lebih susah lagi. Buyutnya susah lagi. Intah lalu sugih pulang banyak bisi intan. Sekarang si intah ini mendengar riwayat dedunya bari parak banalon guru Kasful Anwar mengaji guru Kasful Anwar minta amalan guru Kasful Anwar maasi menurut lawan fatwa guru Kasful Anwar lalu inya mencari guru supaya takwa juga. Dapatnya gurunya diamalkannya ilmu takwa tadi, maka seakan-akan inya itu khalifah bagi datu nang penyugihnya beri itu. Dasar turunan orang sugih ya. Ada yang namanya nyambung ulang itu kisah sugih ya. Nang dahulu tadi kisah alim. Riwayat datu kita kalampayan alim beliau ini. Jadi setiap anak cucunya nang bujur-bujur tahu riwayat datunya alim, insya Allah inya mengorbankan harta dan jiwa dan tenaganya untuk mencapai ilmu karena inya turunan orang alim. Jangan sampai turunan kelangkayan bungul alias jahil karena putus hubungan inya dengan datunya. Datunya alim, inya kada, jangan mengaku turunan kelangkayan. Bari supan aja. Innahu amalun baru saleh, innahu laysa min ahli. Kemudian datu kelangkayan itu alim lagi zahir. Pertama arti zuhud menurut imam daripada tasawuf Junaid al-Baghdadi tidak merasa mempunyai milik. Semua dunia yang ada di tangannya dianggapnya adalah milik Allah. Itu pertama dulu zuhud. Yang kedua kada mencari nang kadada dan membagi-bagi nang ada. Kada mencari nang kadada karena siqah tawakal kepada Allah. Membagi nang ada karena percaya atas balasan Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Percaya lagi bahwasanya di dalam membagi-bagi nang ada di situ tambahan nang berganda-ganda. Wa yurbis sadaqah. Jadi menjadilah ia cucu nang bujur-bujur dari kalampayan. Pertama alim jami' baina syariah wa tariqah wal haqiqah. Nang kedua amil zahid. Setiap tahun kita mendengar manaqib Datuk Kalampayan. Khusus untuk cucu-cucunya jangan supan malu. Kalau datuku alim, kenapa aku jahil? Datuku pamurah, kenapa aku tomat? Datu pamurah, aku tomat. Bercampur lawan bahil. Ujar Quran, nang tahu di Quran paham nyawa bukan turunan kelampayan. Menganggap bangraja turunan padahal laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Imam Ghazali menyatakan takwa itu fardu ain
Artinya Allah mewajibkan setiap manusia supaya samnyaan takwa. Kalau orang takwa syirik, kada ada syirik zahir dan kada ada syirik nang batin, sudah bahagia hidupnya. Ditambah lagi ada seikung sesudah menjauhi syirik nang dua, inya menjauhi nang dilarang Allah zahir dan batin, serta mengerjakan suruh Allah zahir dan batin, maka kasugihannya lebih daripada nang takwa pertama kali. Ada lagi nang seikungnya, selain daripada syirik dijauhi kedua macamnya, segala perintah Allah dikerja larangan dijauhi, nang menghilangkan ingatannya lawan Allah dijauhinya, maka kasugihannya lebih lagi. Nang kadada masa kali takwa gawiannya mahiri orang takwa hidupnya lapang, si inyan ini hidupnya susah, mahiri lawan nang takwa. Kenapa jadi hiri? Karena inya bungul, kada tahu bahwasanya jalannya untuk bahagia adalah takwa, dan yang memberi takwa itu Allah, memberi hasil takwa pun Allah. Maka orang yang mahiri, orang yang nyaman hidupnya, maka orang itu sama lawan memusuhi Allah. Seakan-akan inya berkata, ya Allah, kenapa pian kada memberi ulun takwa, kenapa pian menyusahkan ulun hidup, sedangkan orang itu pian naikkan daunnya. Istilah ini naik daun. Mahiri lawan orang yang nyaman hidupnya. Setiap orang yang mahiri itu, walau inya beramal juga, maka amalnya itu kada ada apa-apanya. Innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqqah. Sifat iri dengki di hati menghabiskan segala kebaikan. Bandingan sama lawan api memakan akan kayu karing, habis lalu. Sedikit banyak sama seluruh amal kebaikannya habis dimakan sifat pahirian tadi. Arti hiri itu kada nyaman hati mendengar atau melihat, menyaksikan orang yang dapat kesenangan. Kalau orang dapat kesan, kenyamanan, seorang kada, lalu rasa dikurukut bidawang 40. Ya ke guru, melihat guru yang lain, muridnya banyak, seorang murid sedikit, malahan murid seorang mengaji ke situ pulang, habis lalu. Timbul hiri murid nang kehabisan, dapat guru nang kehabisan murid hiri. Rasa dikurukut bidawang 40. Bilang bagus sekali murid dan ini jal. Sudah sedikit kasih ke pulang balik mengaji. Padahal semuanya itu bagian dari Allah. Artinya bagian dari Allah dan bagian dari Rasulullah. Allah nang memberi, Rasulullah nang membagiakan. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Unda tukang bagi, Allah nang memberi. Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad membagi-bagi. Jadi orang yang hiri tadi memusuhi Allah dan memusuhi Rasulullah. Memadai, lamun orang yang hiri itu tadi kada bisi pahala lagi, habis amal ibadatnya, pahalanya habis. Oleh sebab itu, lamun kita kada tahan bala lihat orang yang nyaman, jangan bala lihat. Apabila melihat orang yang nyaman, lalu rasa dikurukut bidawang kada usah bala lihat, baik picak. Lamun kita mendengar orang yang dapat kenyamanan, lalu hati rasa dikurukut bidawang, lebih baik tuli. Tapi kabar katuju bener naik ke rumah orang, masuk ke kamar-kamar orang, nanti lupa isi kamar orang, apa bunyi habarnya, di balik isi kamar.
Sihir ini sekali naik ke kamar sini bagus benar, naik terus lebih bagus lagi. Sekali bulik ke umur, akhirnya belan. Lo timbulnya kalau sini jadi bata tukar itu, kalau sini dapat lot reh. Bisa aja menyangka-nyangka yang jahat kalau orang. Mondong lo kada bagus saja orang pahiriannya nih. Seorang hendak juga tapi kada kawa. Napa salahnya? Takwa dijauhi. Ria masih ada, ujub masih ada, takabur masih ada, dendam masih ada, penyarikan masih ada, bahir engken masih ada, minta puji masih ada, menyesuaikan jalan orang masih ada, macam-macam. Belum bersih daripada syirik nang di dalam hati. Ada orang sudah bersih daripada itu, tingkatan takwa pertama sudah. Nah, orang yang dilarang Tuhan dijauhinya, yang disuruh digawinya. Seorang yang disuruh digawi, yang dilarang digawi juga. Ngarannya pemborong. Borongan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Untung asallah ayyatuba alaihi. Jadi itu aja napa jangan dijapai jadi duit. Seorang pang, napa jangan mencapai jadi utang, beda banget. Allah sari kurkot beda 40, makanan pahirian ini biasanya bergeruk banyak benar. Macam apa sifat orang pahirian? Taubat dari Allah kepada Allah dari dirinya. Ingatakan bahaya iri. Iri itu kadang merubah akan nikmat Tuhan ada lawan seseorang. Kalau penglimbah kita iri, orang nang sugih itu lalu jadi susah, duit sidin boleh kita ada kawan. Nah, itu. Sebab si iri itu makhluk itu walau bisi iradat juga, walau bisi kudrat juga, tapi kada taksir. Nah ini bakas masuknya. Kadang beri bekas. Orang hiri, lalu menyangka, namun kita hiri, berataan jar hartanya itu habis terbulik kayak kita. Berarti kudrat iradat nangkainya memberi bekas, sedangkan kudrat iradat itu bukan taksir. Nang lawan Tuhan nang memberi bakas. Ujar Tuhan yang manang hiri itu udah habiskan pahala nang itu nang jadi duit kada dapat pahala habis. Ini kisah takdir yang di sini. Karena biasa orang berpangkat banyak nang hiri. Badi angkat dari bupati nang bakas nang bercalon juga tapi luput, maka sudah berbagi-bagi sogok. Cuma terbanyak orang. Ada nang pere, ada bahasa sogokan itu nang diangkat oleh Allah Ta'ala. Lalu iri. Mestinya diberi guru amalan gak jadi tambusnya. Menmintu guru itu juga ada adil, nadanya lon makhluk. Aturannya semuanyaan nang calon tuh dibari amalan. Ini sih kok nggak jadi bari, oh ini nang jadi bupati, nang lainnya kada dibari, ya nang jadi luput, guru pulang disalahkan, guru dibawa ke politik. Apabila gurunya mau umpat ke politik atau dibuat ke politik, maka guru itu guru neraka. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Sudah ya. Guru neraka apabila berpolitik atau mau dibuat ke politik. Murid yang di sini kan artinya murid kakawal yang di sini kan apabila umpat berpolitik atau dibawa orang namanya ke politik, namanya aja dibawa menyalahi ijma nang di Situbondo, itu tandanya sudah guru neraka. Watlu alaihim, tandanya murid Bal'am bin Ba'urah. Terus menerus, lanjut berlanjut, sambung bersambung muridnya Bal'am. Orang
sugih biasa dihiri orang jua. Nang mahiri itu memusuhi Allah dan Rasul. Karena Allah nang memberi orang tu sugih, Nabi Muhammad tu kan bagiakan aja. Ngaran suruh inna ma'ana qasim. Dihiri. Orang nang bakar amat pak itu susah Tuhan dia menentukan kenapa nang bakar ni mahiri. Nah, pajainnya bakar amat undajar gatal murid sekali dijape ulat halus. Padahal makan iwak kada juga kan banyak orang bahari minta belajar. Jangan umpal makan iwak kada bakar mie. Biasanya hiri ini terdiri lawan orang nang sama gawian. Contoh, guru biasanya nang mahiri guru juga. Bilal nang mahiri Bilal juga. Imam nang mahiri imam juga. Orang berjual intan nang biasa mahiri orang berjual berlian juga. Tukang jahit juga. Mendulang orang mendulang juga. Nang sikong hanyar datang memicik sudah 6 kerat. Inya 6 bulan pegawai micik kepala lentuhut. Bah macam apa hirinya? Luak orang nampak oleh di baherainya. Orang berjual nasi, nang biasa nang hiri sama berjual nasi juga. Nang berjual limau asli, jeruknya jeruk Sungai Madang. Nang kada Sungai Madang bepadah Sungai Madang juga padahal nasam. Bahiri itu bang. Nang dielangi orang di rumah, sama-sama dia dielangi orang bahirian juga. Napa jangan rajin belang ke rumah undak kasih itu terus. Undak ada dielanginya lagi, iya saudara. Lalu bakiawan, nyawa ke rumah undak serumahan minta elangi gila elang. Lalu menyambat aja, jangan dalam kasih nyawa inya paseknya itu ini kan orang diri. Sebab itu kita memohon kepada Allah semoga kita terus-terusan mendapat madad atau pimpinan dari guru kita. Pimpinan dari guru kita itu turun dari guru sidin. Dari guru sidin ke guru sidin di atas lagi sampai ke Rasulullah SAW. Turun madad dari Allah kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in sampai ke guru kita. Itu mudahan madad ini jangan putus. Adapun madadnya guru itu di dalam adab. Apabila kita beradab dengan guru kita, niscaya madad guru itu datang kepada kita. Apabila kita sudah kada beradab lagi dengan keguruan, maka putuslah madad tadi. Contoh yang ringkas saja. Kalla innal insana yargha ar-rahu istaghna. Manusia itu adalah sombong tatkala inya sugih. Jadi kalau murid itu sugih, dijaga jangan sampai mengatur keguruan. Gara-gara sugih, guru diaturnya. Itu sombong. Nang kedua, pangkat. Gara-gara berpangkat, si murid, gurunya nang asal melajarinya diaturnya. Karena berpangkat tadi. Gara-gara alim ilmu keduniaan, fak umum, gurunya kada, maka dengan fak umum itu inya mengatur gurunya. Gara-gara gurunya itu orang nang keturunan kada baik, tapi gurunya inya turunan baik, maka gurunya disuruhnya mencium tangan inya. Guru jadi buruh, inya jadi bos. Apa makna bos? Bosan.
sebungkus orang lau. Kadang mayu sebungkus berdua. Dan Rasulullah imam. Sebab sunnah sidin it'amut ta'am, memberi makanan itu sunnah Nabi. Mudah-mudahan Nabi gembira. Aja sambil berbagi sambil nang mengikuti tangan, nang mendengar telinga. Di hari ini kita membicarakan kebersihan hati daripada iri dengki, melihat orang berpangkat lalu di demonya supaya orang tu lengser, sampai guru sekumpul dijadikan untuk melengser, padahal guru sekumpul netral. Guru sekumpul netral, siapa nang bujur-bujur muridnya netral. Apabila kata netral bukan murid guru sekumpul, titik aja innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih, terserah. Di ta'alluq iradat dan qudrat, jadilah yang mungkin itu berubah atau tetap berubah atau tetap. Nang maujud berubah kepada ma'dum atau tetap maujud, nang ma'dum tetap maujud atau berubah kepada maujud. Paham kan? Nah, itu tadi. Kembali kepada nang penting lawan kita ini. Ayat Quran berbunyi, wa bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika lamin azmil umur. Hai anakku Muhammad, ujar Luqmanul Hakim di dalam surah Luqman. Tuhan mengesahkan, aqimis shalah, sempurnakan sembahyang, amur bil ma'ruf, padahkan nang disuruh Allah, wanha 'anil munkar, tangati gawian nang dilarang Allah. Walaupun nang manggawi nang dilarang Allah, kurang berpangkat tinggi, jangan takutkan lawan pangkatnya. Pangkat kayak apa aja, apabila salah kita katakan pak, pian salah wasbir ala ma asabak, sabarlah atas musibah. Nah, itu. Sabar itu kan kembalinya kepada Allah, musibah dari Allah. Jadi musibah itu bukan dari makhluk. Nah, di sini kita ambil penjelasan. Setiap orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, didatangkan Allah musibah kepadanya. Antara lain ancaman dari orang yang kena dengan itu mungkar. Setiap orang yang mengerja mungkar, tatkala yang mencegah itu melaksanakan, maka siang yang berkenaan bersangkutan marah kepada yang menegur tadi. Maka disinilah wasbir ala ma asabak. Musibah dari Allah, bukan dari orang itu. Memang kalau orang-orang yang kada sembahyang, kita pada akan siksanya sarek penyelon kita. Amun inya sarek bermaksud untuk berbuat jahat kepada kita, hendak menampeleng, hendak memukuli, hendak membunuh lawan si kita. Nah, disinilah kita mendudukakan ma'rifat. Allah Ta'ala itu kehendaknya itu lulus. Adapun orang nang menyariki kita gara-gara kita menanggur inya, kehendak inya menyakiti kita.
kita itu kada memberi bekas. Inilah ilmu pahlawan nang ahli sunnah wal jamaah, meyakinakan bahwa kehendak makhluk ini kada memberi batas. Itu ilmu pahlawan nang bujur ahli sunnah wal jamaah. Kada sampai segala macam kejahatan makhluk kepada kita, asal kita yakin bahwa kehendak makhluk tidak ada ta'alluq taksir. Lalu kudratnya nang makhluk ini pun kada badaya jua. Pahamkah? Nah disinilah tegak kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kada mengurangi rezeki kita dan kada membahayakan diri kita dan kada menyikapakan kita mati. Pahamkah? Contoh nang kedua, begitu penyakit kita menurut dokter tambah parah, sel-sel ginjal kita sudah tidak berfungsi lagi. Dengan buktinya kami kada keluar lagi, lalu muka bangkak, batis ada kelihatan bangkak dan dipicit belobak. Tangan pun minta juga. Dan ditambah lagi dengan sering manggah atau sesak napas, yaitu menunjukkan bahwasanya itu jantungnya sudah bengkak. Naik ke jantung bangkak pulang, masa dikit-dikit bagarak manggah. Muha pinanya lama padahal bangkak, batis bangkak, udah datang paha bangkak, parut gunul bangkak juga. Tekanan darah menuju kepada naik terus, kada mau lagi dimakani, penurun darah turun karena memang ginjal sudah kada berfungsi. Nah itu ditambah lagi liver, sel-sel liver sudah mati juga karena ada penyakit kesta juga di liver seperti di ginjal tadi. Pahamlah. Lalu buktinya nafsu makan sangat sedikit, tapi mau makan. Minum bang memang hobi, karena orang yang kena penyakit ginjal dan orang yang kena penyakit liver itu pasti haus benar. Sedangkan kada boleh banyak minum. Sedangkan hobinya minum sebab haus. Amun kada minum haus, timbullah sarut. Suara itu serak karena kurang minum. Memang kalau banyak minum timbul bangkak karena cairan kada mau keluar jadi kami. Setiap orang penyakit ginjal kada mau keluar. Kami kada keluar, palu kada keluar, patuyuk banyu. Naik banyunya ke atas, menutupi jantung, lalu sasak kehinap sampai ke paru-paru. Kali-kali semua aja orang yang lama itulah, lama menang bujur-bujur pisitnya, yang lama menang pisit itu yang bagus. Lamun lamanya kodor-kodor, nah itu ngarannya menunjukkan penyakit. Sama orang penyakit paru-paru tertentu juga. Lamun penyakit paru-paru itu hobinya upi lawan rokok. Dalam sekali dimakan nasinya makan rokok lawan apa? Lawan si kupi. Nya pas mana cocok warnanya kupi lawan rokok itu cocok padahal penyakit paru-paru. Itu ciri-ciri khasnya orang penyakit paru-paru. Adapun penyakit hiri, nah itu nang cocok lawan inya itu sakit hati, nang cocok sakit hati. Melihat orang berpokoleh intan sakit hatinya. Melihat orang pulang dulang amas berpokoleh makin gede sakit hati. Melihat orang kawin makin gede sakit hati. Ada umroh natijah al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wa al-alam hadis. Bermula alam itu udah dikoreksi oleh utak dan mata telinga berubah-ubah. Ya kan? Asalnya berdarah apa? Kepada diam. Asal berdiam balik kepada darah. Asalnya orang kita sari, sekarang cinta. Asalnya cinta, sekarang sari pula. Bohong.
Memang kita alam itu bawa obat. Nah kalau sudah bawa obat, itu alam itu asalnya kan ada yang karena baru itu hanya raja, baru hanya raja. Jadi hanya terus. Asalnya kan ada dulu ada hanya kembali kepada ada pulang hanya pulang. Jadi hanya keduanya narangin hadis hanya wal alam semua alam hanya nah kalau hanya elok nah itu kepada zaman kepada keelokan udah kelas 3 udah tauhidnya. Biasanya berdampingan ilmu pemantik matinya kalau kurang hendak belajar tauhid bermantik harus sangat seimbang. Akhirnya surga di dunia. Kenapa gak surga itu nyaman? Kita sampai sembahyang membaca inna surga anak-anak itu nyaman. Jadi kita ini minta nyaman. Berdiri nyaman, duduk nyaman, melihat nyaman, guring nyaman, berhinap nyaman, mendengar nyaman, pandang nyaman, makan minum, berpakaian nyaman, nyaman depan, buka nyaman, hingga nyaman, sarapan nyaman, kalau kita anak-anak yang menyuruh itu Tuhan. Menyawa minta nyaman itu kan dibalikan nyaman. Kenapa dibalik orang nyaman indah? Masih ada jadi nyaman, ambil nyaman sesuai doa. Alam hadis, alam itu hanyar, kebelah hanyar, elok nyaman. Bagi orang yang sudah mengerti marifat semuanya nyaman. Pandangannya sudah ke sana, ke Jamal tadi, nyaman terus. Makan kalau bewok nyaman juga. Kalau bewok nyaman, makan aja soal ada tempe. Tempe itu kan nyiwap. Tempe itu kacang. Jadi lamun diri nih masing-masing yang beriman mendapat musibah tenang aja sebab ini kudur terus berjalan dan setiap alam baru bisa berubah. Nah lamun sorong akan di bawah kena tunggu putaran ke atas. Nang di atas jangan sombong, tunggu putaran ke bawah. Ya kan? Nang di atas putar ke atas lagi, apa ada? Pada kelihatan lagi ya, hampa udara. Nang di atas mendak bawah, nang di bawah akan naik. Atau diinjek kurang, nang di sumur kan naiknya. Ya ternyata jalannya tuh gajah lalu kumpai hancur. Nyaman benar dari hidup melaki bini sama makrifatnya nyaman benar. Kadang sering salah menyalahkan kan dalam Islam saya sekata saya. Ia yang menjadi disuruh sama-sama muslimah menuntut ilmu ma'rifah. Gurunya si Ikum aja punya dua kan ini melajari ke kiri, ini melajari ke kanan, taruh jawab muridnya. Coba kamu motor kedua, ini ke kiri ke kanan, sama-sama bawa ulinnya panjang, ulinnya nol sampo pada abad keduanya motornya. Itu misal bagi orang yang bisa guru dua, si kum bawa kemari, taruh juga kamu sakit. Nah, orang ngomong nonton ilmu adalah sakit hatinya, putus rasanya, asanya putus asa ada. Sebab Tuhan bersifat kedua kerodat ta'alluq kepada aku nang bunga bisa aja ada. Nang alim sombong lah ada ta'alluq pada rasa bisa aja menjadi orang gila. Nang sungguh ada sombong bisa aja menjadi orang susah keapian. Nang susah ada putus asa bisa aja kasepak intan. Atau dikawini su intan nang banyak miskintan. Namun sudah kasih terus ketahuan aja. Cocok pokoknya.
Ya kan? Bisa. Nang sakit, kalau putus asa bisa aja sembuh. Nang sigar, jangan sombong, bisa aja langsung kalau Allah panggil lagi. Nah ini kalau orang sudah takluk Quradat ini, pasti ini itu takut dan berdoa. Sebab kudrat takut, ya kan? Quradat berdoa. Semalam ada amalannya. Takut dan berdoa. Namun tasawuf tak, khauf dan raja. Khauf takutan, raja marah. Cocok kalau rasukannya. Masya Allah. Dasar dulu seperti 20. Wallah subhanahu wa ta'ala ala. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fikirlah. Qala rahimahullah ta'ala. Di mana-mana. Aw fa'ala salasata af'alin mutawaliyatan, atau ia mengerjakan akan 3 perbuatan berturut-turut, bi an la yu'adda urfan lun minha munqati'an amma qablahu, dengan bahwasanya kada dibilang secara huruf. Nah, huruf itu kan kebanyakan orang. Satu daripada si af'al tadi terpisah daripada yang dahulunya. Itu ngarang berturut-turut kan 3 perbuatan yang berturut-turut, bukan yang bahalat. Kasalah si khatawatin seperti malangkah berturut-turut 3 kali. 3 kali langkah berturut-turut batal sayang. Lama melangkah sekali memendap, melangkah ulang sekali memendap, melangkah sekali memendap boleh. Nah ini terpakainya waktu imam batal. Imam batal, apabila batal imam baka pinggir. Apabila imam baka pinggir, lalu nang di staf pertama ini maju ke bujur imam tadi. Caranya maju, melangkah serangkah, batakan dulu sebelah batis. Antara hanya sebelah batisnya naik pulang. Lamunnya kalau cukup, naik pulang ini antara pulang sampai kepada pas. Lalu nang di staf yang kedua naik menapali staf yang pertama, berangkat itu juga sampai ke ujung sana. Itu caranya. Sembahyang yang model bocor ini. Tapi bujur-bujur agama artinya Allah Ta'ala urusan selesai ini. Jadi yang dikhawatirkan ini imam ini kalau terjadi kudrat tadi, terjadi imam mengaruh misalnya karena stroke, kan musimnya musim stroke darah tinggi musimnya. Apalagi amalan dana senang makan masin-masin itu amalan udah masin kelotok dimakan. Karena apabila nang uyah itu katujuban hobi kan, ngaran masin itu hobi, pas sudah masin itu sekiring itu bang makan namanya kena masin, aduh sepiring harus ada habis. Coba hati-hati kemlah. Aturan Allah Ta'ala itu masin boleh aja, tapi jangan banyak. Masam jangan banyak, manis jangan banyak. Nanti manis banyak juga. Maksudnya manis itu ya Allah, tape manis, bingka manis. Setelah manis saja, nang buah pulang itu apa namanya? Es si buah apa? Es buah manis, sirup manis. Gula sekar manis, saya dah roti manis. Nah dia ambil pulang lalu apa? Susu manis juga. Gula pulang di atasnya. Coba hanya ditangkap di atasnya kurang roti. Roti bertangkap namanya. Dunia dan langit-langit dan bumi bertangkap. Manusia di tanahnya dimakan oleh mujahid. Mbak kata tahu aja tahu nama manis, kali manis.
Pahabisannya iya, kenapa mata aja katara. Diperiksa, lantaran gulanya tinggi. Kenapa ginjalnya rusak, gulanya tinggi. Kenapa jadi lupa kalau mau baik, buruk mesra bagi Sunda, gula tinggi. Menang amalan benar pamanis. Pamanis itu kalau bagus orang pamanisnya aja. Pamanis benar aja ya, pemesam tuh pamanis harus bisa dikira. Mesam pemanis kada bagus benar. Nyatakanlah. Jadi orang menjual gula kata payu benar. Menjual lombok, menjual asam, menjual uya. Orang menjual uya itu udah ujungannya orang menjual uya adalah dapat masin. Orang bisa perokok ujungannya tapi bungkas. Kalau orang mengalapat ujungannya 2 lipat, daunnya menjual ulin, ujungannya kalau yang putakan ujung ulinan mendingan gajah jelakan. Aduh, kamu kena belajar tauhid sudah tahu maknanya ujung itu ada apa sih ujung ulin udah ngaranya apa? Ulin juga biar ujungannya ulin ujung lapat daun juga nyambat. Nah itu biar lo pisah dari lapatnya, ujung lapat jangan. Hati-hatilah kalau imam najul apa? Lamun takana imam bata nang di belakang imam kalau bisa nang di kanan ya maju. Nang di kanan maju. Majunya di mana? Tadi ada katanya. Asal lintu apa asal apa namanya itu? Ini nang di belakang batisnya apa namanya itu? Tumit. Asal tumit aja tak lawan nang sesamaan asal di pertama kada hulu tumit kita daripada tumit kawal. Jadi ya sudah, lalu gawiannya kita menurut apa gawi kita juga gawi yang menggantinya. Mun inya baru baca Fatihah, baca Fatihahnya. Kalau bang imam baca surah, inya baru baca Fatihah, lalu baca surah, Fatihah surah mana? Jadi matinya jatuh sebaiknya nang sembahyang bisa pertama lalu imam nang alim pikir qori ulang, kamu alim kada qori kada usaha bisa pertama di belakang imam kasihan. Kalau bina kudrat kalau berjalan imamnya tekan bunda tekan sud ya imam. Baampihan ya kita bahasa jangan berapa. Akur jangan lain. Imam sembahyang bakunut, jalan sama membunga membaca kunut terbuat-buat amun itu bahasa Indonesia kalau bahasa Arab baca bayangkan namun nyalim ka bumparaka namun sudah tahu di kodle nah isanya itu gunanya ilmu. Menyesalah pimpinan kita pacul jukung kita jangan baikat gitu lagi. Atau inya membaca selain dari Fatihah atau tahiyat yang wajibnya badehem nang bacaan nang sunat saja. Udah jangan nyompat lagi. Jadi stres dah. Sampaikan aja hadisnya puluhan kali. Tafaqahu qabla an tasudu. Alim dulu cukup hanyar menghadap manusia. Mun kada alim jangan wani menghadap manusia. Manusia itu bini masuk anak masuk aja manusia jauh tak. Tinggal menambah dosa aja dosa seikung ini kan udah banyak. Wa in kana takalafatin mughfaratin aw apa bilang mabaghatin al-madghati apa madghatin salatin madghat juga betul nah iya sekalipun sekadar langkah nang dimaafkan tapi betul-betul tidak boleh. Langkah nang dimaafkan itu langkah nang karak kajaannya kada jauh itu nah kada jauh itu nah
Kalau jauh artinya taruh aja batis di antara batis yang pertama dan yang kedua ini kalau jauh langkah itu mau kata parah-parahnya. Jadi mau kata parah itu tafsirnya di anjata korang berkhutoh dengan bahwasanya baparakan aja langkahnya itu pada jauh. Allah mau yang salah atau nah lihat aja kau nah Bandokat itu kan mamah sambil sembahyang 3 kali batal sembahyang. Apalagi aja waktu Allah Akbar biasanya Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah imam lagi untuk karena penyarikan pian pun salah sembahyang. Nah lalu aja Malibanar, nyarikan Malibanar anu tersinggung sikap banar orang-orang bodohnya tersinggung sikap padahal ini kan orang hendak membujukan yang salah hak-hakatin mutawadiyatin ma'at tahrikil yad atau menggeru nang betul-turut nah Allah Akbar 3 kali walau apanya pulang dadakan nah sastra menggerakkan tangannya nah iyalah namun minta jari aja nah tangannya ada bergerak pintar nih ini ngarannya sembahyang sambil menyaman-nyaman mengelamun lamun mintu jelas saja bergerak Allahu Akbar umpama misalkan nama nang bagarak kanan nama nang kada ikam nang wakan bos menawakan nak menangis buruk tapi andaknya biar jarobi pada selain daripada orang gatalan amun orang gatalan apa boleh aja bergerak sehingga kegatalan ada kawal lamun kada berhimat kada enak matinya lamun gatalan jangan jadi imam bilang kasih kemari tangan bergerak muka belakang kanan kiri dokter nah turunnya yang dokter kulit itu datang imam nah ini obatnya mana ini kalau dokter kerja imam udah berkipu kegatalan biarin ya dokternya kurang ke dokter gratis ada dokter gratis tambah dokter gratis mun imam ini kan ada gaji ngiyo dokter duit kada bisa karena Jakarta bukan hati-hati dokter-dokter kita nih membantu orang yang sakit nang kadada namun nang ada juga ini nang kita khawatirkan Bupati ya nang ada di peras nang kadada kada diperhatikan bahayanya dokter ini nang kita khawatirkan orang susah kada diperhatikan orang sugih diambil kesugihannya dengan cara diperlambat di rumah sakit atau obatnya memakai di rumah sakit juga supaya larang supaya duitnya itu datang kepada dokter sebanyakan itu kita khawatir bukan kita menyangka itu kadang cuma khawatir waspada itu wajib sangka jarak halal sampai ke rumah sakit lah Rasulullah mengatakan jangan sampai rusak wawasan Rasulullah itu seluruh sampai dunia akhirat wawasannya katanya ingin martabah itu waqa'an harraka yadayhi wa ra'hu walau ma'an dan seperti lagi menggerakkan 2 tangan dan kepala sekali indah ini kan di mapalah yang saya burung
Alarm kepala bergerak. Kemana kan ini atapnya? Apakah di atas likas salah si katawatin adalah? Hah? Adakah? Nah ini apabila huruf atap ada huruf anu jar cari ini huruf jar jadi sama kasih tomato bahkan nyaman aja nah untuk kena kali ya. Wakaan atau kepada kasalasi katawatin. Jadi hukumnya sama baca juga. Wakaan harraka jadi rasahu walau ma'an. Au qata'a khakwatan walidatan nawiyan fi'la salas. Atau sekali aja tapi niatnya 3, hendak 3. Manggawi sekali aja pas niat menjadi batal juga. Wilam yazid al-riba. Sekalipun dia dasar kalau menambahi sebutin saja tapi niatnya hendak 3 kali. Au wasabatan atau meluncat sekali. Nah itu sebukun awak Allah. Kayak tukang tak begawe sebukun awak. Ini tukangnya begawe. Rumah aku semalam apang ya aku begawe orang batis-batis. Kata awak apa aja orang batis ditinggal. Madi pacul batis kalau kalau. Nah, ada pulang-pulang kali ini kebedarahan. Nah, orang menyepucak kena mencari. Kada ada aja. Aku coba di dalamnya ada. Maksudku di dalamnya itu lain. Nah, aku ini anggali pendek. Udah kan paham. Di dalamnya ada darah. Ya Allah, dalam telinga. Di pada telinga berdarah. Mujur juga lah. Di dalamnya ada darah. Di luarnya kulit. Kulit di dalam kulit di luar isi di dalam ya Allah. Ada namanya isi di luar, kulit di dalam. Apakah itu? Wayang kulit dibuat di dalam peti. Jadi peti itu kan isi. Ya Allah diisi. Di dalamnya kulit, di luarnya isi. Yaitu wayang kulit. Aku takutan kalau menjawab kalau dapatnya. Pahamannya ada belum tadi tetap. Ada belum pahamannya tetap. Wala takun wasbatu illa fahisatan au daraba darbatan mufridatan. Dan tidak adalah luncat itu kecuali kada bagus luncat bagus supaya meluncat. Meluncat di luar pondok atau menapak ia tatapatan tapi ganyucan. Menapak awak juga, biasanya ada napak samut sebab berpikir samut ini kan kada batal juga ya mati batal kada batal kada najis juga. Pas hari kan napak harusnya bekas sang bini kada tahu kenapa samut di awak ada orang menapak samut tuh habis bisa nyari rasa menapak bini. Ini gancang bana jadi datang menampeleng uji samut sana. Batuntuk sumpah iya itu samut teman sikau tuntuk sembahyang cor berdiri pulang di sarang samut. Ini awalnya pulang mati uja samut dia Allah Ta'ala inakah Allah Ta'ala anak mau hujan itu bahabar berhubung dulu pater ini berhubung pada pater keadaan langsung bahas cocok mensuanang dajjal. Makro bakami di tanah lamun kada dilihat dulu kalau tidak ada semua. Nah itu Pak hujan dulu kubari ya kayak itu tak hujan kada ada pater kada ada ribut kada ada langsung bahas Allah Ta'ala ada kayak ini nangka dua buruko lamun baru malam sambutnya sambut gatal pas di hurungnya burung mbak kaminya naikkan apa mau begonolam begonolam kalau bagus di bangka makruhnya guru kami di tanah itu kalau lihat dia kalau ada semua teman-teman anda pada ulang pahala anu ilmu au kalau menalbatan mufridah au safaqa tasbiyatan atau ba'ampi sekali ampi au khatwatan yaqsidul la'iba atau ia melangkah selangkah dengan niat hendak bergaya. Wa in kana at-tasfiyatu bi ghairi darbil rahat dan sekalipun ba'ampi tadi bukan sama-sama dua telapak tangan.
maka batalat salatuhu fi jami'i ma dzukira. Batallah sembahyang seorang pada semua masalah yang mikir mulai berlangkah 3 langkah sampai akhirnya. Sawa'un kana 'amidan aw nasiyan, sama ada sengaja atau lupa ya kan. Udah kan ingat biar kada ingat para belajar. Itu bang limunafat dzalik kita seperti al-fuhshihi lisalah. Karena itu kebanyakannya dan menghilangkan pekerjaan yang di atas itu karena banyaknya atau jahatnya untuk sembahyangnya kan patut sembahyang diumpatkan dengan pekerjaan yang demikian tadi. Wali syaharihi dilawatkan dan itu menyatakan kalian mulai 3 langkah dan sampai ke habisan masalah ini menyatakan bahwasanya itu adalah memalingi diri, berpaling diri daripada sembahyang malamnya. Wal khatwatu bi fathil ra al marratu. Kalau khatwa sekali langkah. Wa hiya al muradah huna idh hiya ibaratun an naqli rijlin wahidatin faqat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulu fid dharain amin. Qala Ahmad faruddahu hatta anzura fihi bil 'ain allati nadarta faqadahu qada'ina tawilan thumma qala jazakallahu khairan faqad intaba'tu bihi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal minta bukakan kitab yang berisi hadisnya hadis dhaif untuk diamalkan. Tadi asalnya silin ke-7, akhirnya silin ke-7 dan hadis-hadis yang dhaif itu untuk diamalkan. Ini orang-orang wali-wali Allah mengenai hadis yang dhaif itu diamalkan juga. Paham tak? Karena ini mengambil berkat. Kan dhaif itu kan karena rawinya aja, bukan hadisnya. Dan lagi aku menanamkan kurang wali-wali itu semua mazhab dipakainya. Nah jadi kita kada bingung kalau wali itu berubah mazhab, wali tak berubah mazhab, jangan bingung kita. Setiap apa ilmu yang didapatnya di kitab diamalkannya. Nah itu. Jadi kena awasnya balik makam. Jangan sering pulang ke niat, maksudnya membuang perangnya. Kada orang itu hendak mengamalkan pendapat ulama, sebab ulama sekecil apapun tetap ada harganya di sisi Allah. Jadi ia menurunkan dirinya, merendahkan hatinya kepada pendapat orang, ia mengamalkan pendapat orang sekecil apapun. Itu kita kalau mendapat orang itu repot. Cuma kita yakin udah apabila ulama itu tanpa kitab kadang mau silih bergerak. Cuma kita aja hari kan habis kitab ya Allah. Nah itu. Kemudian wa maka sa'indahu tawilat summa jazakallahu khairan ujar mudahan ikam mengarang hadis-hadis yang dhaif ini untuk diamalkan mudahan Tuhan membalas jika mana asalnya sih bingung. Kakak yang mewantarkan hadis dhaif padahal untuk amal aja bukan untuk fatwa. Wa qila li Tawus ud'u lana faqala hatta ajida lahu niyah. Nah itu Tawus namanya didatangi orang ulun minta doanya. Ujar sirin kadang dulu. Sebentar. Sampai aku ada ini asli hati hendak berdoa. Jadi sirin ini kadang mau dipaksa berdoa, dipinta. Nah oleh sebab itu pemerintah janganlah nyaman-nyaman minta doa restu. Sebab ulama-ulama itu kadang mau langsung mendoakan kecuali ini ada imbias. Jadi tanpa kita pinta ulama sudah mendoakan. Kalau kita meminta seakan-akan sini itu kadang mendoakan jahat. Ulama itu arhamun nas bin nas, paling sayang lawan manusia dari manusia yang sesama manusia yang lain pada ulama. Kalau abah dan mama sayang lawan anaknya, ulama lebih sayang lagi lawan orang manusia rumahnya. Coba ikan, kada tahu kita ulama membaca sehatan Quran dasar kita ini. Kada tahu kita membaca dalail 10 hatam dasar kita diam-diam aja.
Itu kalau Umar dan Abah bisa suka mengirimi abahnya, anaknya pahala Quran, pahala dalaya, seninya juga itu kan bisa jadinya seorang kadang baca. Tapi kalau ulama punya hak jiran itu, sekurang-kurangnya yang dipentingkan ulama itu untuk jirannya akhiratnya, supaya jiran ini di akhirat jangan rugi. Itu yang diutamakan ulama daripada dunianya. Biarlah dunianya bisa mencari seorang, akhiratnya banyak kosong. Jadi ulama ini terhadap jirannya berusaha keras untuk jiran masalah akhiratnya jiran itu. Jika sudah tahu matinya, ngarang definisi ulama itu siapa, kayak apa tuh ada tanda ulama Allah lawan ulama syaitan. Itu ada perbedaan. Dalam kitab itu ada ya sifatul itu ada. Di antaranya kalau ulama Allah kada mau bekerja di surga. Itu tanda nama ulama Allah. Kalau ulama syaitan lain. Jadi harinya supaya itu mesti dapat surat untuk bekerja di situ. Itu memang ulama syaitan. Mudah-mudahan sampai bertaubat saja di masa pensiun. Itu aja taubat dan terima Allah. Qala ba'dhum ana fi talabi niyatin bi iyadati rajulin mundu sahrin fama sahat li ba'du. Ujarnya pulang sebahagian ulama, aku mencari niat untuk mengelangi orang jaring. Sebulan mencari niat pada pokoknya aja. Jadi orang negara hendak mengelangi niat, kada ada di hati Tuhan mulakan niat. Padahal apa? Tahu aja orang garing. Coba ada kita ini orang garing. Awal elang umpah adalah niatnya. Sekalinya jangan kada umpat terlalu kawanan ria. Maka apabila ria itu keuntungan dalam hadis, apabila inya mati bangun dari kubur, apa Tuhan memanggil? Ya musyrik, ya kafir. Ini orang yang hidup di kampung mensesuaikan bukan karena Allah, karena mensesuaikan. Hati-hati kita dan bini-bini kita itu jangan mensesuaikan. Kada nyaman aja muka dompet bagaimana sambat karena orang bukan karena Allah. Maka ria itu dipanggil sesudah bangun di kubur kepada masa ya kafir, ya musyrik. Bahkan Allah aja nih mau menuntun kita, menuntun perjalanan keselamatan nih. Banyak benar kita nih bilang luput aja. Waqala Isa ibn Katsir masaitu ma'a Maimun bin Mihran falamma antahi ila babi darihi intarabtu faqala ibnu ala tu'arridu lahu alaihi al-asha falaysa min niyati wa hadha li'anna niyat tatba'un nawar wa idha taghayyara nawar taghayyara an-niyat. Isa bin Katsir berjalan serta Maimun bin Mihran manakala sampai ia pada mantaha manakala sampai ia Maimun ila babi dari ke pintu rumahnya, rumah Isa, lalu insoroktu baparing aku, ujar anaknya Allah tuh ini bolehnya sudah nak boleh kurang belang nak boleh. Lalu baparing ujar anaknya ala tu'arridu alaihi al-asha, ya kapang pian tadi bapak jangan boleh dulu kita makanan Isya sama-sama makan malam. Ujar nang abah laisa min niyati bukan niat itu. Artinya kada bisa niat lagi. Lamun orang kampung kada anu terlalu dulu kita jangan lamun kalau dibeli makan itu kalau mau habis kita hadang dulu jangan ini dimakannya kamu dulu supaya kita jangan sopan. Hadang ada rian ini lamun bini neneknya mau urus dapur kada alim lakinya bungul juga bilang memberi makan orang tuh semuanya. Jangan disuruh dulu cukup piringnya nak nyaman berganti piring ini enggak karena kita sopan. Semuanya makhluk aja yang diperhatikan kepada Allah lagi.
kanu la yaruna an ya'malu amalan illa bil niyyah li amalihi bi ilmihim bi anna niyyah ruhul amal wa anna al-amal bi ghairi niyyah sadiqatin riya'un wa takallufun. Mereka itu memang sudah sepakat bahwasanya setiap amal mesti ada niatnya, karena mereka itu mengetahui niat itu adalah seperti jiwa bagi si amal, dan amal tanpa niat yang bujur riya. Adanya riya wa takalluf, babarat-barat, kada mau Allah nyipi, kada mau Allah nyipi itu kada mau. Allah nyipi kada mau. Misalnya aja kalau ada tamu di rumah. Ada tamu di rumah. Kemudian kita waktu datang tamu hanya menukar nasi di pasar. Tamunya enggak boleh, jangan nyekal hati. Ayo ya boleh. Allah lipi apa yang ada suruh dulu. Teh yang ada suruh. Kopi yang ada suruh. Nasinya, lamun ada rezekinya, inya baru boleh, nasinya datang. Lamun nasi belum datang, kamu enggak boleh, jangan dulu, jangan kada boleh. Karena orang mengampun rumah itu adalah seperti panawan. Tamu yang datang adalah tawanan. Kalau tawanan hendak lepas, jangan ditarasi. Ayo aja, burung jangan diapa, diikat terus, harus ada juga diberi kesempatan untuk terbang. Luar biasa wawasan Nur Muhammad SAW. Segala macam dimasukinya. Seakan-akan Nur Muhammad ini berada di mana-mana. Memang demikian. Wasababu maktin, kalau sudah riya dan barat-barat itu mengakibatkan Allah memarahi kepada seseorang itu. Marah kan seseorang itu. Jadi alladzi fi aja, alladzi fi apa namanya ada udah dan barat-barat. Allah sababu qurbin, tidak ada sekali untuk takarrub kepada Allah. Wa alimu anna niyyah laysat hiya qaulul qail bilisani nawaitu. Dan keyakinan ulama-ulama itu bahwa niat bukan perkataan sahaja. Apalagi nawaitu dimuntung. Lain. Niat itu adalah dorongan hati untuk begawi atau meninggalkan, datangnya dari Allah. Apabila waktu dorongan datang itu dicampuri oleh gembira, perhatikan. Apabila dorongan itu mengerja atau meninggalkan dicampuri gembira, maka tandanya makhluk. Apabila dorongan itu disertai oleh kata tapi gembira biasa-biasa saja, maka itu tanda makhluk. Setiap gawian, pekerjaan atau meninggalkan itulah. Itu menurut ilmu khotor 65 baginya. Kemudian balas itu niat imbi'atul qalbi yajri majrul futuh min Allah Ta'ala. Nangaran niat itu dorongan hati datang dari Allah Ta'ala, nang disertai hati nang kaya ada nang mengipasi tenang. Fakat kata yasar fi ba'dal awqat fakat tata'adzar fi ba'diha. Kadang-kadang niat itu datang mudah, kadang-kadang sunyi. Disinilah harus namanya istaqbal. Wa in aftauka wa in aftauka wa in aftauka. Ikam jangan pandang hati ikam. Sekalipun kurang menunjul lewat ikam ke ini, jangan masih tunjulan orang. Tapi itu tunjulan dari hati orang, bukan dari hati ikam. Na'am man kana al-ghalibu ala qalbi amraddin tayassar alaihi al-ahwal ikhbarun niyyah lil khairat. Kalau orang itu bidikannya dari halus banyak memihak kepada urusan agama, niscaya niat itu banyak terjadi di hatinya. Nah, kalau mulai didikannya lagi halus sampai separuh umur itu urusan dunia, berat mendapat niat. Di situ aja udah secara umum sampai itu asam janar. Nah itu fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlah ila aslil khair.
Karena orang itu nang didikan kebaikan agama itu labih mulai dari halus, maka itu inya banyak cenderung kepada memperhatikan agama daripada dunia. Contoh orang-orang yang ketua kampung, apabila inya itu memikirkan mati, niscaya inya itu memikirkan menukar tanah dan kekuburan. Tapi kalau yang memegang itu masalah, kalau ingat orang mati, masalah kuburan umum kada memikirkan ini menukar. Nang dipikirkannya masalah itu, masalah ini, gasan hidup beneran. Menukar tanah, gasan kehidupan, bukanlah menukar tanah, gasan bangsa. Itu kalau sudah pemimpin atau orang-orang tua-tua di kampung, kalau dipikirkan orang mati lagi. Kalau orang ingatkan mati, masing-masing mencari tanah, gasan berapa. Pahamisan dalam kerja tanah lagi terpaksa dipatok di dalam kamar, mayat dipatok dalam kamar. Bagi kita pun sudah kehabisi Arafah, masing-masing ada kehabisi Arafah. Jadi anak buah kada sulit lagi. Nah ini Arafah sarumahan cukup 10. Apabila bisa Arafah menukar, seminggu menunjukkan 2 kali. Dilihatnya kalau punya orang lain berpatak di situ, atau ada menjagakan kejual, tak jual bukan menjual, kalau sengaja jual. Ini penting sekali masalah penting. Masalah menukar tanah ke kuburan ini penting untuk umum. Tadi wali kota Banjarbaru Beelang ujarku kemarin katanya kita bulan bangunan Banjarbaru membesarkan Banjarbaru ini kan jadi anualnya apa kan bukan? Jadi apa Banjarbaru caranya? Buat enggak jadi apa namanya? Apa? Provinsi kan? Kota Madia kan? Nah, Kota Madia kan diperluas kan? Banyak kan bangun-bangunan. Nah, itu jadi sampai aku tak lihat dari mudah-mudahan ada yang memikirkan aku menukar tanah ke satu kuburan sudah ada aja. Kubur muslimin muslimat memang Joko ada juga. Nah, itu alhamdulillah Joko ketuaan wali kota itu bagus pikirannya. Anak ingat jadi mati itu. Ingat jadi mati. Hendak bersambung yang bulan-bulan kan kalau kita kadang-kadang ada juga spion ya karena kan ini bahaya kita mbak tepat-tepat itu pikir juga kalau kita tampar kalau ada bulik ada sedikit-sedikit karena ada duit dari gunakan dasar nang kuburan lainnya bujuran ke jangan menukar enggak tanah kesan rumah gasan cucu, anak, tanah, gasan anak cucu yang bertanam berpatak sampai hari kiamat. Di mana? Coba jangan alih kan menyemati mendadak pada bisi alfa, alih banar. Mengalih urusannya. Mana kematian, mana pada bisi. Jangan tanah, dianggap dekat tanah aja buruk. Bayang baik itu diletak pasir, balibat. Nah itu. Malahan orang yang banyak didikan agama dari anak itu bisa bandar mencabang-cabangkan niat itunya karena didikan agama udah ada yang subur di hatinya. Wa man mala qalbu ila dunya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.